menjelaskan tentang sejarah kurikulum pada tahun 1947 dan sejarah kurikulum pada tahun 1952. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah tersebut, saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, proses pembelajaran, serta cara penyelenggaraan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang seperti apa? Yaitu adalah kesesuaian kekhasan, kondisi, potensi daerah, dan satuan pendidik dan peserta didik. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang sejarah kurikulum pada tahun 1947, di mana pada kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti dari sistem pendidikan kolonial di Indonesia pada saat itu setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kemudian pada kurikulum 1947 ini berisi dua hal pokok. Yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan yang kedua adalah garis-garis besar pengajarannya. Pada kurikulum ini tidak menekankan pada pendidikan berpikir, tetapi menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Mata pelajaran dari kurikulum ini diambil dari kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kemudian selanjutnya adalah sejarah kurikulum pada tahun 1952, di mana pada kurikulum ini merupakan kurikulum penerus dari 1947 tadi, atau penyempurnaan pendidikan pembelajaran. Pada kurikulum ini berisi tentang perubahan tentang guru mengajar satu mata pelajaran. Nah, lanjut kurikulum pada tahun 1968. Nah, pada kurikulum ini tuh dia bersifat politis, yang mana kurikulum ini tuh dia bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, moral, budi pekerti, sehat jasmani, dan keyakinan beragama. Nah, selanjutnya adalah kurikulum pada tahun 1964, yang mana pada tahun ini tuh pemerintah berupaya lagi untuk menyempurnakan sistem kurikulum ini. Ciri khas dari kurikulum ini itu adalah pemerintah ingin seluruh rakyat itu mendapatkan pendidikan untuk pembekalan ke jenjang SD yang dipusatkan pada program Pancawardhana. Berikutnya adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum ini dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal juga dengan satuan pelajaran. Kurikulum ini menekankan pada kemampuan dasar siswa, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Berikutnya adalah kurikulum 1984. Mata pelajaran pada kurikulum ini memiliki tujuan pelajaran yang jelas dan terukur. Siswa diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru tidak lagi menjadi fokus utama dalam pembelajaran, karena siswa sudah diajak untuk berinteraksi, bereksperimen, dan menemukan konsep-konsepnya sendiri dari yang mereka pelajari tersebut. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di kurikulum terakhir ini ada 3, yaitu kurikulum 1994, kurikulum 2004, dan yang terakhir kurikulum 2013. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan kurikulum 1994. Jadi, konsep dari kurikulum 1994 ini ialah hasil upaya dari perpaduan kurikulum tahun 1975 dan kurikulum 1984. Nah, seperti apa ya penerapannya ini? Jadi, penerapannya ini seperti materi muatan lokal di daerah masing-masing, di wilayah masing-masing, dengan kebutuhan daerah mereka sendiri. Contohnya itu ada bahasa daerah, ada kesenian, ada keterampilan daerah. Seperti apalah muatan lokal di daerah masing-masing. Contohnya di daerah saya dari saya orang Batak, daerah saya dari contohnya Medan. Nah, keterampilan daerah saya itu contohnya di Tortor. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Bahasa daerah saya bahasa Batak. Seperti itulah contohnya. Lalu yang kedua
ialah kurikulum tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 ini konsepnya itu sebagai pengganti kurikulum tahun 1994. Nah, kurikulum 2004 ini disebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, penerapan dalam konsep tahun 2004 ini karena dia berbasis kompetensi, artinya di sini di tahun 2004 ini di mana memaksakan seorang anak untuk lebih aktif lagi agar mereka bisa mencapai suatu keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini tugas seorang guru membuat siswa menyajikan teks observasi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, jadi seorang guru membuat suatu teks observasi lalu menyuruh anak itu untuk mengobservasi teks itu untuk melihat bagaimana isi teks itu. Nah, kalau di dalam pembelajaran IPA dengan membuat praktek-praktek kecil agar seorang anak itu dapat meningkatkan kompetensinya dalam melakukan tugas tersebut. Jadi di sini intinya di tahun 2004 ini seorang guru harus membuat anak itu lebih aktif lagi, lebih berkarya lagi. Seperti itulah contoh tahun 2004. Nah, yang terakhir ada kurikulum 2013. Jadi, kurikulum 2013 ini konsepnya itu memfokuskan pada pembelajaran dengan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Nah, penerapannya ini dengan membuat seorang guru itu lebih profesional untuk merancang pembelajaran. Jadi di sini guru itu dipaksakan untuk profesional untuk merancang pembelajaran agar pembelajaran itu efektif, bermakna dan mengorganisasikan pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya ini supaya terjadi pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, dengan ini seorang guru diwajibkan untuk menentukan prosedur pembelajaran dengan menerapkan kriteria keberhasilan. Seperti itulah contoh kurikulum yang bisa saya jelaskan. Saya Jessica Anugrah dengan NIM 2403010020 mengucapkan terima kasih.